Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan dari firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Sobat Kairos, ciri khas orang Kristen adalah hidup dalam kasih. Kasih itu bersifat aktif sehingga penekanannya adalah mengasihi. Mengasihi bukanlah sebuah kewajiban keagamaan semata, namun lebih dari situ mengasihi adalah ekspresi kesaksian iman bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Artinya kita mengasihi sesama karena kita terlebih dahulu telah menerima itu dari Tuhan. Sobat Kairos, semua orang ingin dikasihi. Semua orang pasti berbahagia jika diperlakukan dengan penuh kasih sayang, penuh kepedulian, penuh keadilan. Semua orang itu adalah saya dan saudara. Maka jika saudara ingin dikasihi, maka orang lain pun merasakan hal yang sama. Saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin diperlakukan buruk dan jahat. Dan orang lain pun pasti menginginkan hal yang sama. Maka oleh karena itu, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jika dipukul itu tidak enak, maka janganlah memukul. Jika dikhianati itu menyedihkan, maka janganlah mengkhianati. Jika disakiti itu tidak enak, maka janganlah menyakiti. Jika diperlakukan tidak adil itu tidak menyenangkan, maka janganlah perlakukan orang lain dengan tidak adil. Ini hendak mengatakan bahwa perbuatan baik yang kita lakukan merupakan ekspresi dari keinginan kita sendiri untuk diperlakukan dengan baik. Hidup tidaklah milik kita sendiri, maka kita tidak bisa egois, tidak boleh menang sendiri, atau hanya mau menerima enaknya saja. Terkadang perbuatan baik saja tidak berbalas kebaikan, apalagi perbuatan tidak baik. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan Yesus ini sesungguhnya adalah dimensi empati. Empati bukan hanya tentang membangun keprihatinan. Empati adalah sikap yang menempatkan diri berada di pihak atau posisi orang lain. Tuhan Yesus melakukannya. Keselamatan yang diberikan melalui pengorbanan kayu salib merupakan bentuk empatinya kepada manusia. Allah dalam Yesus Kristus menempatkan dirinya di pihak dan di posisi kemanusiaan kita, sehingga apa yang kita alami dan rasakan telah dialami dan dirasakan Tuhan Yesus. Maka dari itu Sobat Kairos, mari menaati apa yang Tuhan Yesus sampaikan ini, agar tercipta kehidupan yang rukun dan harmonis. Sebab saya meyakini jika semua orang berlomba-lomba memiliki ketaatan seperti ini, tidak ada lagi kehidupan yang saling merusak, saling melecehkan, saling menghina, atau bahkan saling membunuh. Sebab semuanya telah masuk ke dalam pengharapan yang sama, yakni menikmati cinta kasih abadi dari Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12,
dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.